berikutnya, yaitu pelatihan kewirausahaan oleh Bapak Muhajir Sultanul Aziz Eskom MIkom dan Bapak Bapak Insinyur Bambang Wahyudi MT. Kepada Pak Rahmat. Baik, terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada sesi kedua kali ini terkait dengan pelatihan kewirausahaan, kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Bambang Wahyudi MS selaku dosen senior kewirausahaan di UPN Veteran Jawa Timur, yang mana beliau merupakan lulusan S1 UPN Veteran Jawa Timur serta S2 dari UGM. Kemudian sebelahnya apa Mbak? Nah, ini alumni sukses. Gitu ya. Jadi saya ini sering ini Pak, sering gundah-gulana kalau anak itu minder gitu. Karena memang ini ya Pak, mungkin alumni yang sukses itu ini, jarang ke kampus atau seperti apa ya? Atau jarang mengenal dengan alumni sukses itu ya. Jarang mengenal kakak-kakaknya yang malu kenalan. Jadi minder Mas, minder dengan mahasiswa kampus lain, minder dengan kalau setelah lulus jadi sarjana mau jadi apa. Nah ini sudah ada contohnya Mas Muhajir Sultanul Aziz, kebetulan alumni UPN juga, teknik informatika, lulus wisuda tahun 2017 nih Mas. 2017, nah beliau adalah Direktur PT Mahakarya Berkah Sejahtera. Ada 3 ini sepertinya perusahaannya. Direktur Mahakarya Digital Consultant dan Direktur Mahakarya Tour and Travel. Oke, kepada dua narasumber diberi waktu masing-masing paparan 40 menit. Mungkin bisa dimulai dari Pak Bambang dulu ya. Sebagai dari sisi teoritis, kemudian dari sisi praktis dari Mas Muhajir. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, diberi sehat, diberi waktu yang sangat berguna ini, waktu yang sangat bermanfaat ini. Mari kita gunakan waktu ini yang sangat singkat ini untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan bicarakan berkah kita semua. Amin. Baik, saya diminta untuk bicara tentang syarat teoritis. Kenapa sih orang sekarang harus ikut dengan bisnis dengan kewirausahaan? Yang pertama karena mau tidak mau kita dipaksa pada kondisi pandemi, kondisi yang tidak bisa diprediksi, kondisi yang merontokkan semua kegiatan di segala level. Banyak dampak, tapi setiap dampak pasti ada peluang. Maka hari ini saya lihat, saya kasih judul dengan opportunity atau peluang. Yang kedua karena apa? Karena kita akan menghadapi bonus demografi. Apa artinya bonus demografi? Jumlah tenaga kerja usia dari 15 tahun sampai 30 tahun itu paling besar di seluruh dunia. Tapi kalau hanya besar saja, kuantitas saja tanpa kualitas, tidak akan ada artinya. Terbukti apa? Kita dengan Malaysia apa? Dengan Thailand apa? Dengan
Singapura dalam hal apa? Para pemudanya, para lulusan perguruan tingginya jarang yang terlibat menjadi pebisnis seperti Pak Mas Muhajir. Ini dulu murid saya. Saya orang teknik kimia, tapi saya ngajar entrepreneurial skill dan kewirausahaan di informatika. Sangat dekat dengan saya. Sekarang sudah sama dengan itu. Harus begitu. Murid atau harus lebih sukses dari guru. Harus lebih begitu. Kalau sama berarti kita nggak maju. Harus lebih sukses. Jadi itu yang pertama. Jadi alasannya itu. Alasannya adalah mau tidak mau kita dipaksa pada kondisi seperti ini. Dan ke depan kita akan menghadapi kompetisi yang luar biasa. Maka sebagian dari kita yang selama ini masih kuliah hanya cari pekerjaan sudah mulai bergeser. Saya bawa buku, sehingga saya berdiri. Kalau duduk harus. Ini ada buku Quadrant Treasure. Ya, Robert Desa. Ini buku, silakan sekilas. Siapa yang pernah baca? Saya akan bicara intinya saja. Bahwa orang di dunia ini mencari pekerjaan itu ada 4 kuadran. Di dunia ini 4 kuadran. Yang pertama adalah employee, kuadran pertama. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, employee, mencari pekerjaan. Hampir survei di UPN itu 97% lulusan perguruan tingginya hanya untuk cari pekerjaan. Belakangan malah lebih di atas 90%. Ya, karena sekarang datanya masih di bawah 3% yang bisa mau menjadi pebisnis. Nah kalau sekarang jumlah mahasiswanya jumlah penduduk Indonesia banyak, hampir 55% usia produktif. Kalau tidak ada yang membuka peluang usaha, mau ditampung di mana? Karena employee yang dulunya saya employee. Agak lumayan saya employee itu. Siapa? Expert, dokter spesialis, pengacara, penyanyi terkenal itu. Harganya mahal. Ya. Misalnya ke dokter spesialis sudah 500, 700, 800 sekali periksa 1 orang. Tapi tetap di sini masih aktif income. Kalau nggak bekerja, seperti saya dosen, employee, kalau nggak masuk, ya kena konflik. Apalagi yang outsourcing itu 1 hari tidak masuk, ini servis kita saya tidak masuk, itu dipotong 300.000. Outsourcing itu luar biasa, kejam sekali. Ini sudah lumayan. Yang ketiga apa? Bisnis. Orang yang entrepreneurship sekarang. Yang keempat adalah investor. Ini adalah passive income. Artinya bisnis dijalankan, lalu kemudian dibuat sistem, lalu dia tidak pasif, income nggak ada. Ya, kemudian yang terakhir adalah investor, sudah tidak mau. Ini Mas Muhajir sudah cerita sama saya membawa investor yang tidak mau bisnis. Mau menanamkan saham dari nanti biar cerita dari Korea 100 miliar. Saya tangkap, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Saya tawarkan bisnis di daerah Wonosobo untuk energi air, angin. Saya baca petanya Jawa Timur adalah energi air berdasarkan angin itu di Wonosobo. Saya bawa, nanti kita ngomong sama Pak Emil Darda. Sudah ada belum yang menangani di energi angin? Saya lihat waktu saya pulang ke Banyuwangi, istri saya Banyuwangi, saya lihat tuh pusat energi tenaga angin, berarti di sini. Saya baca di buku pintarnya Jawa Timur, Wonosobo itu pengembangan dari Siar, Pier, terus Wonosobo. Ketiga. Siar berkembang di Pier, Pasuruan Industri Estate Unggul di Pasuruan itu Pier.
Lalu sekarang yang ketiga dikembangkan di mana? Ternyata di sini. Oh, berarti pas. Ya. Apa yang terjadi dengan 4 kuadran ini? Orang yang seluruh Indonesia, seluruh dunia bekerja di kuadran kiri yang positif, yang aktif income itu 97% jumlahnya. Berarti yang senang bisnis investor berapa? Hanya 3%. Secara manusia, secara statistik, yang di kuadran kiri di aktif income itu 97%. Artinya memang orang bekerja sekolah S1, S2, sampai dokter, masih saya tanya spesialis sampai spesialis jantung, spesialis kandungan, masih. Kalau dokternya nggak praktek ya nggak bisa, tetap aktif income. Tapi peredaran uangnya bagaimana? Terbalik. Orangnya banyak, uangnya yang beredar di sebelah kiri hanya 3%. Artinya apa? Royokan. Royokan. Sudah jumlahnya banyak, uang yang beredar di kuadran kiri hanya 3%. Sementara yang 3% yang langka ini, berapa persen uang yang beredar? Sejahtera yang mana? Bukan sejahtera yang mana? Orangnya sedikit, yang akumulasi uang di daerah itu berapa? Sejahtera yang mana, Mas? Sejahtera yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Mari kita bergeser. Bergeser kuadran. Bukan dikira. Mindsetnya harus dirubah. Jangan jadi pegawai. Karena kondisi zaman saya dulu boleh. Bang, sekolah sing pintar, dhuwur, ben gampang, boleh. Itu tahun 78 saya lulus SMA. Terus gak cocok kalau diterangkan sekarang. Gak cocok, jangan diterus. Maka Anda beruntung. Berapa orang ini? Sekitar berapa yang itu, Bu? Berapa orang yang kita ini? 13 yang intinya, tapi totalnya ini 20. Ya, berbahagia melihat praktek-praktek dari bisnis itu nanti yang dijelaskan oleh tadi, nanti oleh Mas Muhajir ini. Karena memang seperti sudah jadi benar, apalagi kita nanti tambah yang produktif sangat besar. Kalau masih begini terus, persaingan akan tetap sekali. Terbukti apa? Cari PNS, Masya Allah sampai berani bayar mahal, ternyata tipu-tipu juga. Anaknya Nia Dania malah jadi brokernya ya. Karena saking orang kepengen jadi pegawai negeri. Saking berat seperti itu, jadi mari kenapa kita nggak bergeser ke sebelah kanan, tidak ke kiri lagi. Makanya sekarang Pak Jokowi itu mencanangkan betul program-program mencipta, program-program perusahaan, dan semua industri-industri 10% dari keuntungannya itu dibuat CSR nanti, dan 10% itu untuk peluang-peluang kewirausahaan. Perguruan tinggi boleh mengetok pintu ke BUMN untuk minta dana pendampingan kewirausahaan. Saya ngetuk pintu di CSR-nya yang di Pertamina di itu, dekatnya Jagir itu. Saya nyiapkan dana. Jadi nanti kalau PMB nggak gagal, ini kan ada Pak PMB. Saya mengumpulkan 10 proposal kemarin dari kelas saya kelas G355 sama 320. Karena saya sudah tahu itu tiap kelas minimal 5 yang terbagus saya pilih untuk PMB. Dan satu proposal 5 juta. Nanti kalau ini gagal saya ketok pintu ke CSR Pertamina. Ya, padahal dijatah banyak. Bu Isi sebagai ketua Satker Wirausahaan bilang, Pak, kok sudah kurang 1 hari kok belum ada yang daftar. Saya tadi Pak, memang 10 ya, siap sebenarnya. Jadi kemarin sambil jalan itu kemarin konsultasi juga tentang program mahasiswa wirausaha. Jadi seperti itu. Nah, mari peluang-peluang itu ya. Ini sebagian orang hanya melihat belum tentu bergerak, dan yang bergerak belum tentu menyelesaikan perubahan. Kalau sudah jelas ini, kita mau bergeser, geser kan perlu bergerak. Kalau nggak bergerak bagaimana? Jadi kemarin yang ikut ke tempatnya Severian ada tulisan sebelum ada tulisan apa tuh? Sebelum masuk pemasan tentang gagal. Oh, gagal untuk orang yang tidak mau berusaha. Iya. Gagal adalah milik orang yang tidak pernah mencoba. Itu saya terpesan, benar. Jadi sebetulnya bisnis itu biasa kalau gagal, karena survive, baru survive kita. Namanya survive itu jatuh bangun.
Mau Anda kuliah sudah enak-enak offline, tiba-tiba harus online, ya enak. Praktikum sudah berkurang, keterbatasan lewat online juga ada. Kan, tapi kan harus menyesuaikan diri. Jadi tidak ada yang akan tetap bisa berubah. Maka orang yang selalu beradaptasi dengan perubahan itu yang menjadi susah. Yang langgeng itu berubah, Kalau kita bisa dengan perubahan itu, kita akan survive dan langgeng terus. Tidak status quo tetap baca tidak bisa. Ya, jadi itu kuncinya. Hampir setiap saat kita dilihat oleh rakyat opportunity kesempatan. Tetapi sesuatu dibiarkan terjadi saja, kita tidak menyambarnya, padahal kita ingin agar itu berubah. Bagaimana kalau mau berubah kita diam saja status quo? Jadi mari kesempatan ini, kesempatan PMB. Petanya sudah jelas PMB, program hasil wirausaha itu 5 juta. Nanti naik ke inkubasi bisnis. Ya, ke Pak Edi itu ada 25. Naik lagi 50, nanti 100. Sampai yang 1M yang ada startup dan startup lanjutan. Petanya seperti itu. Jadi sudah dijelaskan berkali-kali di PN bahwa silahkan ini adalah roadmap-nya orang pebisnis. Pak Edi kemarin cerita, Pak Emil Dardak gabung di inkubasinya UPN untuk melatih tentang Belanova. Jadi di Pemkot provinsi itu ada program Belanova yang anggarannya 50 juta per perusahaan. Itu sudah akan kita buat. Yang lolos dari PMB akan naik langsung ke inkubasi bisnis. Bikin bisnis model kanvas, bisnis pitch deck, bisnis yang hanya 5 menit 10 menit ngomong sudah selesai. Ini jagonya untuk bicara bisnis model kanvas dan macam-macam. Jadi 9 elemen bisnis itu dalam satu lembar seperti orang lukis itu di kanvas itu harus selesai ngomong hanya 5 menit. Karena yang punya uang itu nggak mau lama-lama. Apa saja yang disampaikan itu ada ilmunya sendiri. Bagaimana bisnis plan menjadi bisnis model kanvas, bisnis model kanvas menjadi pitch deck. Pitch deck lebih singkat lagi. Jadi orang investor itu nggak punya waktu lama untuk ketemu, waktunya 3 menit. Jadi mereka anak-anak yang kreatif itu nunggu bos-bos di produksi itu pada waktu dia masuk lift. Kalau ketemu ke kantornya lewat satpam, pelajari dulu bosnya ini jam berapa ya? Oh, masuknya jam 9. Liftnya kok ini, dia tunggu. Dia masuk, kita masuk. Selama lift berjalan 3 menit, dia presentasi. Itu deal. Itu deal di sini. Karena ada waktu. Oke, nanti kamu untuk saya. Bagaimana bicara 3 menit di pitch deck kita. Nah, kalau Anda masuk di situ akan diajari bagaimana bicara bisnis model bisnis plan, bisnis model kanvas, kemudian pitch deck. Harus efisien. Kesempatan ini harus gunakan. Akan banyak sekali. Perindustrian nanti juga ada. Kreatif dan menteri pariwisata kreatif. Siapa yang calon presiden itu? Sandiaga Uno juga akan memberikan dana. Menteri Pemuda Olahraga memberikan dana tentang kewirausahaan. Jadi peluangnya sangat besar untuk dapat dana. Tinggal apakah disabar atau tidak. Sudah ngomong di sini, Jack Canfield, winners take action, they simply get up and do what has to be done. Apa itu? Coba apa itu? Pemenang adalah yang selalu eksekusi, do it terakhir baru do it, halus. Tapi do it dulu, kerja dulu, keras dulu, baru terakhir do it. Datang sendiri. Kesempatan ngambil uang sampai 100 juta pakai KTM, kartu tanda mahasiswa. Kalau udah lulus nggak dapat. Jadi mari PMB itu loncatan, nanti inkubasi bisnis, ada startup dan startup. 2 tahun inkubator itu tempat yang belum waktunya ngomong bisnis sudah diajarkan di sini. Maka didampingi selama 2 tahun. Sudah 2 tahun itu baru keluar, sudah siap. Seperti bayi yang prematur harus masuk ke inkubator. Sama seperti itu. Hanya masih bikin kuliah, tapi sebagian waktunya dipakai untuk mikir bisnis. Maka di tentor, ada tentornya. Salah satunya ya
Mas Muhajir, nanti ada Mas Wildan, ada Widril, banyak sekali. Jadi kesempatan ini jadi peluang ini mari kita gunakan sebaik-baiknya agar kita perlu pengertian peluang atau opportunity adalah sebuah kesempatan yang muncul untuk melakukan sebuah usaha yang dapat datang dari berbagai bidang. Terserah, ini kan ada ekonomi, ada teknik kimia, ada teknik apa. Kita tidak pernah selesai dari satu persoalan di dunia nyata itu dengan satu disiplin, multidisiplin. Kita harus bisa bekerja sama. Intinya bahwa dalam S1 itu adalah siap didik, siap latih, siap tumbuh, siap kembang. Yang kedua adalah komunikasi. Ke samping, ke atas, ke bawah. Terakhir adalah teamwork. Itu kemampuan kerja kita dulu. Siap tumbuh, siap latih, siap kembang, siap didik. Jadi apa? Adaptasi dengan cepat. Adaptasi. Siapa yang bisa beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan baru, the winner. Pemenang. Kalau lambat, ya ketinggalan. Dunia bergerak cepat sekali, perubahan cepat sekali. Era global itu isinya perubahan. Kalau nggak ngikutin, sulit. Kedua apa? Adaptasi, kemudian kerjasama tim dan komunikasi. Kuliah ini adalah dalam rangka menjalin komunikasi dengan teman, bikin jejaring. Nanti 10 tahun, 5 tahun nanti ketemu, kamu di bagian apa? Bagian sama Mas Mas. Pak, kemarin saya ketemu angkatan ekonomi, sudah Mas Iwo sudah kelas internasional usahanya. Ketua alumni UPN sendiri, ketua alumni UPN masih Iwo dari pertanian. Tapi sekarang pengusaha sukses yang punya hotel tunjungan, yang punya hotel tunjungan itu alumni UPN masih Iwo, orang pertanian. Ya kita gandeng sekarang. Dia sekarang ingin berbakti membuat perumahan dosen yang murah. Sudah berapa yang daftar? 300-an. Saya termasuk daftar sana untuk tanggung pensiun. Karena 2 tahun lagi saya pensiun. Gitu ya. Tapi nggak mau kalah. Mulai bergeser ke sini. Saya jualan nasi goreng, saya jualan ayam goreng, saya jualan istri saya bagian marketing. Ya, seperti itu, harus begitu. Saya kalau ke kantor tanya Bu dia Suci itu, kadang-kadang bawa itu apa ayam goreng, kemudian apa ayam lodoh, pesanan wanita kira kan nggak sempat masak, saya masak. Itu kan artinya kesempatannya nggak ada Bu. Kan kerja dari dosen sekarang berat tanggung jawabnya, jadi nggak sempat. Nah, saya baca peluang itu. Jadi seperti itu kan. Ya jadi peluang ini mari kita gunakan sebaik-baik. Sumber inspirasi dari mana? Hadirnya satu peluang, macam-macam. Dari internal dirimu sendiri, ya, pengetahuan yang dimiliki, pengalaman individu, pengalaman orang lain nanti diceritakan. Bagaimana sampai punya 3 perusahaan. Tapi dari kecil memang dari waktu masih kelihatan, sudah kelihatan, bibitnya sudah kelihatan. Karena mungkin di keluarganya tidak dituntut untuk jadi pegawai. Ya, jadi seperti itu. Ya. Eksternal, internal. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Pemikiran yang besar untuk sesuatu yang baru. Di Jepang itu ada budaya begini. Ada 4 sejak dari SMP. Ada 4 hal yang diperhatikan sejak dari SD. Apa yang kamu sukai? Langsungnya. Yang kedua, apa yang kamu kuasai? Setelah sukai, kamu senang ini, kita ditanya dulu. Dari yang nomor 2, apa yang kamu kuasai? Dari 10 yang kamu sukai itu, apa yang kamu kuasai? Yang ketiga, apa yang dibutuhkan pasar dari yang kita sukai tadi, yang kita kuasai. Kemudian yang keempat, apa yang bisa kamu hasilkan? Produktif, bukan konsumtif. Itu sejak dari kecil. Namanya apa kalimat saya lupa itu sana.
ingin saling ada istilahnya. Jadi apa yang disukai, apa yang dikuasai, apa yang dibutuhkan pasar, dan keempat apa yang bisa kamu hasilkan dari jadi eksternalnya itu ya. Dihadapi yang belum terpecahkan ya. Jadi sebetulnya kalau ada orang mengeluh itu peluang ini. Ada perumahan baru juga, ibu-ibunya ada yang di sini kok kurang, nah bagiannya belum. Ada orang sambat tentang sesuatu, belum ada ini, berarti peluang. Dengarkan itu, lihat harus apa peka terhadap sesuatu lingkungan, apa yang belum ada, apa yang bisa saya hasilkan dari sini. Akan memunculkan suatu gagasan, ide, lalu kemudian eksekusi. Dieksekusi, nggak lagi tidak hanya di ini opo ya. Nah, supaya tidak menjual kena pinjaman online, pinjol, sudah lulus, belum bekerja, kemudian mau usaha, nggak punya modal, pinjol mati. Nah sekarang ini ada uang 5 juta 50, ATM-nya dijawab. Cari dosen-dosen yang bisa membantu untuk bisa membuat proposal seperti itu. Ya, jadi kesempatan luar biasa. Kalau Anda nggak pernah memanfaatkan uang dari UPN, kenapa sekarang digoncang permasalahan? Selama ini disiapkan uang, tapi yang ngambil mahasiswa di luar lebih banyak. Karena inkubator berlaku untuk mahasiswa. Karena tidak ada, dan kerjasama dengan yang lain, yang dapat malah dari mahasiswa Unibro. Tahun ini harus berbalik, harus untuk mahasiswa kita semua. Jangan sampai uang 5M dari Diktikman itu balik. Dikasih 10 nggak siap, cuma 5 nggak habis untuk mahasiswa. Tanya Pak Edi inkubasi bisnis. Ya ini kita nggak masih terkotak-kotak ingin jadi pegawai, itu sudah ada bisa. Saya katakan ini payung kedua, parasit. Namanya orang terjun, kalau situasi kamu mungkin nggak mengembang payung kamu, payung jaga. Kita kan nggak tahu, ada lulusin nanti kita situasi pandemi ini sudah berada belum tentu. Nah kalau kita sudah punya minat bisnis, sudah punya 7,5 juta per bulan untungnya, sudah tenang nggak gupuk, ya sudah mulai nggak berani ke tempatnya pacar, soalnya nggak duit, kayak ngajak makan. Tapi kalau punya bisnis, mau kemana? Sudah berikan HP bisa, ya tidak tergantung orang lain nanti ngelamar kerja dan sebagainya. Sekarang dihasilkan lewat inkubasi bisnis. Inilah yang harus kita rubah, tidak selalu menjadi pegawai, supaya mindsetnya harus berubah. Tapi izin dulu sama orang tuamu, Pak, saya mau bisnis. Kadang-kadang kita pernah mendidik anak-anak itu dulu jualan kopi, bikin kopi. Orang tuanya protes, Pak, kenapa anak saya disuruh bikin kopi terus jual kopi dulu kan? Ya sekarang memang baru 5 juta, Pak. Enggak, anak saya harus jadi petrokimia. Beda lagi sudah. Maka mesti kudu ngomong sama keluarga dia. Makanya pada waktu lulus itu sudah punya penghasilan 7 juta. Pada waktu ini sudah dirintis. Pasti orang mungkin nggak suruh kerja, karena sudah punya penghasilan. Jangan dimulai sejak lulus, telat itu. Mulainya sejak sekarang, semester 4, 5, 6, genjot 2 tahun. Ya, baru akan terjadi perubahan. Ciri-ciri inspirasi memenuhi keinginan dari konsumen. Selalu ingin menjadi profit. Pasar butuh apa ya? Pasar butuh apa? Kemudian memilih modal bersaing, tidak bersuatu sementara, nilai ekonomi, memilih aspek kreatif dan inovasi. Selalu. Tadi Pak Ari itu. Yang sukses apa? Yang bisa membaca peluang. Coba apa tadi? Peluang dan kesiapan. Nah, siap. Maka saya langsung, tayangan peluang loh gitu. Saya nggak ngerti materi, saya baca materi, terus bab 3. Karena ada 14 bab. Kemudian resip. Peluang ini yang berkali-kali saya sampaikan lepas. Jadi nanti kalau misalnya Anda buat PIP nggak berhasil, nggak usah takut.
saya carikan tempat lain. Ya, Pak Emil Dada sudah siap membantu. Mana yang fokus saya mau teruskan? Masuk ke Belanova. Itu kan nggak main-main. Sampai wakil gubernur sendiri mau untuk ngajar ini, mau bermotivasi kepada, karena sadar bahwa kalau tidak ada yang perguruan tinggi hanya 1% yang ikut ke industri ke entrepreneurship, lama Indonesia akan berkembang. Idealnya berapa? 7%. Hasilnya sekarang 17.000. 7%-nya berapa coba? Maksudnya itu 17.000. Tahun depan harus 20.000. Rektor sudah ngomong supaya nanti kita menjadi klaster BHMN, Badan Hukum, ber-BH, Badan Hukum maksudnya. Karena misalkan masih BHU, kalau 20.000 bisa jadi Badan Hukum. Seperti ITS, seperti UNER. Karena masih 17.000 belum dipandang sebagai badan, belum dipandang menjadi perguruan tinggi yang papan atas, masih papan menengah. Diukur dari berapa 7%-nya harus jadi. Itu kontrak rektor. Saya kurang berapa menit, Mas? Kasih tahu saya. Nanti kalau ngomong nggak raporan. Orangnya Ya, jadi itu intinya apa? Eksekusi. Kalau punya ide jangan disimpan, curahkan. 3 orang itu kalau bisa multidisiplin, dari sisi produksi siapa, dari sisi kemasan siapa, dari sisi ekonomi siapa, itu diberikan. Harus ada. Kalau dari kamu punya bisnis apa, kamu mau ini, kamu apa? Nanti dari 7 atau 8 itu mana yang paling memenuhi syarat? Memenuhi syarat siapa? Dari 7 yang misalnya, Mbak, kamu kalau mau bisnis, saya punya pilihan 3 Pak, ini, kamu ini, kaji. Dari yang diusul, kaji mana yang prospektif, mana yang pasar betul-betul butuhkan. Jadi tiap-tiap harus ditanya, kamu kalau mau bisnis apa kira-kira? Kamu apa? Kan ketemu tuh 3 orang ini. Tuangkan, harus pikirkan, ini kalau jadi bisnis mana yang paling pas, yang paling pasar butuh dan dikuasai oleh kita. Disukai, dikuasai, apa yang dibutuhkan pasar, dan apa yang bisa kita hasilkan. 4 parameter ini. Disukai, kamu catat, nanti malam catat. Saya suka ini. Terus dari itu, mana yang dikuasai? Dari itu, mana yang dibutuhkan pasar? Terus mana yang saya bisa hasilkan? 4 itu parameter. Baru sudah punya produk. Syukur produknya long term, jangka panjang. Ya. Lalu kemasan bagaimana? Atau Pak, saya nggak punya ide Pak, gampang. UMKM itu ada dua kelemahan. Gaptek dan tidak ngerti digital. Tidak ngerti IT. Udah ngomong berapa 9.000. Yang ngerti digital baru 3%. Masih banyak yang belum. Contohnya Severian ini ya. Kemasan tadi kan ngomong masih jelek. Belum memenuhi syarat Severian itu. Kemasannya seperti ini. Tapi kan mereka ngomong, ini sudah laku Pak, sudah impor. Tapi nggak bisa begitu terus. Nanti akan tergerus oleh zaman kalau bertahan seperti itu. Karena perubahan terus akan terjadi. Jadi bagi Anda yang belum punya produk, lihat UMKM yang prospektif, tapi masih belum kena teknologi, belum kena digital marketing, belum ngerti pemasaran. Ya itu Anda kerjasama. Jadi tidak harus dari nol. Tidak harus dari produksi Anda. Anda masuk dengan konsep baru, Pak. Ngomong-ngomong, bagaimana Pak kalau kita kerjasama? Saya punya program ini. Banyak. Kalau itu mau, saya punya kira-kira 20 UMKM yang perlu turun tangan. Saya kenal kan dari Pak Indra, karena Pak Indra itu menguasai UMKM Jawa Surabaya. Saya dikenalkan, 20 itu butuh tuluran tangan dia. Siapa? Ya mahasiswa ini yang saya gerakkan. Jadi nggak boleh dari nol. Ambil aja kasusnya UMKM itu. Karena mereka tidak ngerti IT, tidak ngerti digital, tidak ngerti proses produksi yang bagus. Teman-teman TP itu bagaimana bikin sesuatu olahan yang standar SNI, mekanisasi alatnya harus standar, harus stainless steel yang bukan untuk pagar, tapi untuk makanan.
Kalau orang yang ngerti kan masuk stainless steel Pak, tapi stainless untuk pagar nggak boleh untuk kena panas di proses mekanisasi alat. Ada syaratnya, itu semua ada ilmunya. Nah, disitulah mereka tuh like, disitulah mereka tidak paham. Anda hadir sebagai orang pendidikan tinggi. Sebenarnya cerita dengan kita, curah pendapat di inkubasi bisnis nanti berkali, udah kamu dulu. Jadi inkubasi bisnis sebagai kawahnya, ada 10 turun ke ruangan. Anda ngerti benar. Ya, tadi kan ada pelajaran dari Pak Ari, NIB sudah langsung dengan sudah enak, digital semua. Mau tidak mau kita harus ke sini. Ini nggak bisa mas, lanjutkan. Terus. Berapa menit saya? Berapa menit Bu? 2 menit lagi. Satu tayangan lagi. Laptop satu nih. Laptop. Oh yang ini. Ini penggantinya Pak Ahmad diajak rapat Bu Sinta. Ya, kalau apa? Bu Sintanya sebenarnya maksa. Lanjut. Peluang usaha tersebut kondisinya lanjutkan dulu. Kalau bagi pemula boleh meniru, ATM amati tiru meniru. Yang tidak boleh meniru plek. Jangan plek. Anda kena undang-undang tentang sudah dipatenkan, Anda kena, masih ada yang rontok. Jadi boleh niru, tetapi dimodifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Atau N3. Niru, niteni, nambahin. Bahasa Indonesia. Niru, niteni, tambah ono. ATM atau N3. Niru, niteni, nambahin. Beda sudah, ada paten. Nah, tadi merek dagangkan. Gampang urusan itu. Ada fakultas hukum yang ngerti bagaimana cara merek dagangkan, mematenkan. Dan sebagainya. Ada semua, ada ilmunya semua. Di inkubasi bisnis sudah. Packaging yang bagus ada teman-teman DKV. Marketing yang bagus ada teman-teman ekonomi. Dan itu sudah ilmunya lengkap. Ya, jadi sebetulnya kalau universitas itu kalau bisa berkolaborasi, nggak perlu tuh ada SAM. Kata UPN itu. SAM yang besar. Teman-teman TP gimana misalnya? Semua itu yang 2M di UPN itu untuk makanan rapat itu. Setahu 2M. Diambil oleh bukan ke SAM. Bu Sorisa saya bilang, Bu Sorisa itu rapat-rapat sekarang online punya alasan, tapi kalau begitu offline 2M ini anggaran makan-makan ke semua fakultas. Ambilin gitu dari produk kita. Mana udah jadi. Kan saya ngintip anggaran untuk orang tahu berapa. Ini gede, ini pasar, ini kan berburu di kebun binatang, nggak perlu bersaing, nembak petek. Mau nembak orang di kebun binatang mesti oleh. Kalau di luas, di luar binatang pasti, luar kebun binatang pasti bersaing. Tapi kebun binatang kan, ya jelas anggaran sama loh. Udah lanjut aja. Nah, ini idealnya, tapi biasalah. Kan kadang-kadang kita sibuk bikin laporan, bikin macam-macam, males. Repotnya kalau sudah pembagian untung itu nggak ada di situ. Biasanya kita masalah itu. Jadi nggak jelas ini di awal. Ya, ini. Pulang usaha tersebut harus dapat mengatasi perubahan. Intinya apa? Intinya apa? Pertama adalah kemauan. Nggak usah ngomong kemampuan. Kemauan, yang pertama kemauan. Kedua, kesempatan ambil. Peluang itu ambil ketika kemampuan akan hadir. Ya, Anda akan di training di sini. Waduh, nggak mampu, jangan ngomong begitu. Anda nggak sendiri. Yang penting pertama kemauan, kedua kesempatan ambil, ketiga kemampuan akan hadir. Pak, saya kan orang ekonomi, Pak, kan nggak bisa produksi. Tetangga saya itu orang ekonomi, sekarang bikin amdan. Pada orang ekonomi. Jadi kadang-kadang bekerja itu tidak selalu satu inline, satu jurusan. Kadang-kadang kesempatan itu ada, ambil. Belajar sambil berusaha, karena adaptasi dengan cepat. Ya, malah dia yang meng-hire saya, Pak, besok kita ke sana ya Pak untuk B3, saya diajak. Padahal itu yang punya orang ekonomi, ngajak saya, ya lumayan lah sebagai penghasilan dosen tambahan itu, tidak pergi-pergi nangani. Kemampuan dosen apa ya itu yang dijual itu lah. Ya, jadi seperti itu. Saya kira itu hari ini yang biasa saya sampaikan. Intinya adalah apa? Kemauan. Kesempatan ambil, peluangnya ada ambil,
kemampuan pasti akan hadir. Nggak usah takut ada guru sidang, ada ujian, pasti itu banyak dosen guru satu luar biasa. Asal Anda komunikasi dengan Pak, pasti dibantu oleh dosen. Pasti dibantu. Nggak usah takut untuk bertanya, untuk datang di inkubasi bisnis, packaging, yang bingung packaging di inkubasi bisnis banyak packaging itu. Ada 50 produk tuh. Anda bisa lihat yang cair, yang padat, yang butiran, yang lembut, yang ada semua packaging. Ya, tayangannya cukup banyak tapi nggak akan saya baca. Tapi inti-intinya saja. Kesempatan pulang jangan dilalaikan. Tidak ada lagi nanti, jangan diam saja. Seperti bandul ini. Bandul ini kan kalau sudah bergerak nggak bisa berhenti. Ya, tapi kalau mulai bergerak memang berat, energi besar sekali untuk menggerakkan. Tapi kalau sudah sekali berhasil, itu akan terus. Apalagi nanti ikut program gratis mahasiswa PK. Ada nanti SKP suatu tentang bisa pernah dapat ini. Itu sebagai daya tawar untuk kerja. Ya. Nggak salah punya usaha bekerja nggak apa-apa. Nggak masalah. Double garda. Gaji yang ini habis 15 hari, yang sana untuk 15 hari, nyambung terus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Anda harus do it, terakhir do it. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan kepada moderator.